Pandemi datang tiba-tiba dan mengubah kehidupan normal kita, memaksa kita untuk beradaptasi dengan hal yang baru dan cepat. Bagi generasi muda, kita harus bisa beradaptasi dan tetap berjuang dengan kreatif juga inovatif. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan kami. OSIS PK 78. Kamu siswa baru ya? Join PMR aja. PMR sekolah apaan, Kak? Mending kita lihat videonya. Ayo. Hai teman-teman, jadi buat kalian yang belum tahu, Palang Merah Remaja adalah suatu ekstrakurikuler sekolah yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Kita bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Apa aja sih yang dilakukan sebagai anggota PMR? Yang pertama, ada pelatihan rutin. Kita juga melaksanakan bakti sosial, pelaksanaan hari kesehatan, dan juga lomba first aid. Pelatihan rutin dilaksanakan 1 kali seminggu pada hari Rabu maupun Kamis, dan pada PJJ akan dilakukan virtual meeting melalui Zoom. Setahun sekali kita juga melaksanakan bakti sosial
yang bekerja sama dengan OSIS ataupun organisasi kerohanian. Pada hari kesehatan, kita melaksanakan donor darah bagi siswa maupun guru dan juga medical check up untuk siswa dan guru. Lomba Versi 78 merupakan ajang perlombaan eksternal yang dilakukan oleh PMR Wira SMA 78 untuk membangun relasi antar anggota PMR se-Jabodetabek. Palang Merah Remaja SMA 78 telah meraih banyak sekali prestasi dan penghargaan di berbagai macam cabang perlombaan. Apa sih keuntungan dengan bergabung dalam PMR? Yang pertama, kita bisa memperoleh pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pertolongan pertama. Yang kedua, membuka suatu kerjasama dan koneksi dengan sesama anggota Palang Merah Remaja. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan sertifikat keanggotaan langsung dari Palang Merah Indonesia. Mari bergabung bersama PMR Wira SMA 78. Gimana? Tertarik kan kalian? Ayo join PMR! Halo semuanya, kenalin nama saya Raffi Novaza, biasa dipanggil Raffi. Di sini saya sebagai Ketua Voli tahun ajaran 2019-2020 akan memperkenalkan kepada kalian tentang apa itu ekskul voli di SMA 78 ini. Biasanya anak voli di 78 itu nyebut ekskul voli itu sebagai VOSE, yaitu singkatan dari Volleyball of 78. Nah, jadwal resmi latihan kita itu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Biasanya setiap pulang sekolah, anak-anak voli itu pada main di lapangan sebelah masjid setelah sholat asar. Dan juga kadang kita ada jadwal main bareng atau latihan bareng sama alumni di gor luar sekolah setiap hari Sabtu. Buat kalian yang tertarik masuk ekskul voli 78, bisa kontak saya di nanti dikasih tahu ada kontaknya sebelah ya. Bye. Gerak langkah yang pasti, semangat yang tak pernah mati. Mari kita satukan tujuan untuk suatu kebahagiaan. Inilah kami, Paskibra 78. Bung Karno pernah berkata, "Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa." Mempersembahkan hidup kepada tanah air dan bangsa dapat melalui banyak cara. Contohnya adalah dengan belajar dan menjadi paskibra. Paskibra 78 bukan hanya mengenali baris berbaris, bukan hanya menyelaraskan derap langkah, namun mengenai rasa kekeluargaan, mengenai ilmu hidup, mengenai bagaimana menjadi manusia. Paskibra 78
Di tengah-tengah pandemi yang melanda, kegiatan kami tak terhenti. Demi menjaga semangat kami, setia, siap, sedia. Setia pada organisasi, siap untuk menjalankan tugas, dan sedia apabila kami dibutuhkan. Karena kami adalah pagar besi Darwa Kisana. Kami menempa diri untuk mengejar prestasi, bukan ambisi. dan kami, Paskibra 78, membutuhkan kalian. Generasi penerus yang akan selalu menjaga dan mencintai sang merah putih, mencintai Indonesia. Karena itu, bergabunglah dan menjadi penerus kami, menjadi anggota Paskibra 78 Angkatan ke-33. Kami tunggu dirimu. Manfaat yang saya rasakan dari Ekskul Paskibra 78 antara lain disiplin, tanggung jawab. Terus saya juga bisa memanage waktu untuk mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Kita mendapatkan rasa attitude yang lebih baik dan sopan santun. Juga kita mendapatkan yang terutama yaitu rasa kekeluargaan yang lebih dalam Ekskul Paskibra 78 ini. Yang pertama, lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Gak gampang nyanyain waktu dan nyanyain sesuatu. Lebih pintar milih mana yang lebih dulu, maksud prioritas, lebih dewasa, open-minded, dan ilmu-ilmu yang gak didapat di sekolah benar-benar bisa didapat di sini, terutama nilai-nilai kehidupan. Yang pertama bisa menjaga attitude dan perilaku saya, dan yang kedua bisa membanggakan dan cinta pada tanah air, dan yang ketiga bisa membanggakan mama dan papa. Manfaatnya adalah saya lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum dan saya menjadi lebih disiplin. Manfaat yang saya dapatkan setelah masuk ke Ekskul Paskibra 78 ini adalah selain berbaris-baris pada saat latihan lapangan, tetapi materi kelas yang diberikan Mas Saleh itu sangat berguna bagi kehidupan, dan saya bisa lebih fokus dalam belajar dan juga pandai dalam berbicara di depan banyak orang. Manfaat yang saya dapatkan setelah bergabung dengan Paskibra 78 adalah saya menjadi lebih disiplin, terutama dalam hal membagi waktu. Kemudian saya belajar bagaimana cara mengevaluasi kesalahan diri sendiri. Kita jadi bisa introspeksi diri. Bukan hanya mengenai baris-baris dan PBB saja, tapi juga kami diajarkan mengenai cara untuk memimpin, cara untuk manage waktu dengan baik, cara untuk menentukan skala prioritas, dan banyak hal lain lagi yang bakal kalian dapatkan di Ekskul Paskibra ini. Paskibra 78 semakin dalam. Silat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat adalah ekspresi budaya. Pencak silat adalah jati diri bangsa.
tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur bermari katakan orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Tanahku tak Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Deven. Saya merupakan salah satu pengurus dari ekstrakurikuler Futsal 78. Di sini, saya mau mengajak kalian semua yang dari SMP suka bermain futsal atau yang bahkan baru mau belajar main futsal untuk segera mendaftarkan diri dan bergabung dengan Futsal 78. Kenapa Futsal 78? Kenapa nggak eskul yang lainnya aja? Nah, apa sih keunggulan dari Futsal 78? Izinkan saya untuk menjelaskannya ke kalian. Yang pertama, di Futsal 78, kalian akan belajar teknik dan cara bermain futsal yang benar, seperti passing, shooting, dan juga dribbling. Kemudian, yang kedua, Futsal 78 memiliki pelatih yang profesional. Loh, tahu dari mana profesional? Pelatih kami memiliki lisensi kepelatihan yang resmi dari Pemprov PSSI DKI Jakarta. Dan buktinya, Futsal 78 kerap kali memenangkan pertandingan-pertandingan yang diikutinya. Kemudian, yang ketiga, di Futsal 78, kalian gak hanya belajar cara bermain futsal yang benar di lapangan, tapi kalian juga akan belajar tentang kedisiplinan, kerjasama tim, dan juga kekeluargaan. Di Futsal 78, hubungan kalian yang berada di kelas 10, 11, dan juga 12 akan menjadi lebih dekat. Di sini kalian dapat berbagi cerita dan pengalaman bermain futsal tanpa merasa canggung. Jadi gimana? Udah tertarik untuk join futsal? Atau masih belum? Kalau kalian masih belum yakin, mending kalian simak dulu video berikut. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Diki Ahmad Fikari, biasa dipanggil Diki. Futsal 78, alumni 78 tahun 2017. Gue Fadil, Futsal SMA 78 angkatan 2015. Gue Mesora dari angkatan 2020. Gue Amelia, biasa dipanggil Meng. Gue merupakan lulusan 78 2020. Menurut gue saat lo ikut futsal lo nggak akan cuma dapet skill atau teknik main futsal ada di lapangan, tapi lo akan dapat sebuah teman baru, sebuah keluarga baru yang akan bisa temenin lo sampai nanti lo lulus bahkan. Jadi futsal nggak cuma sekedar main bola di lapangan aja, tapi lebih dari itu ada unsur kekeluargaan di sana. Di Futsal 78 ini juga di luar lapangan itu kekeluargaannya erat banget antar angkatan. Kita banyak acara, ada acara ulang tahun futsal, ada makrab, ada banyak lah. Ada juga bukber kalau lagi bulan puasa ya. Terus setiap habis latihan itu selalu nongkrong di Bulai, kita ngobrol satu sama lain, ningkatin chemistry. Itu menurut gue yang enak dari Futsal 78 tuh, kita nggak cuma tim sebagai tim di lapangan, tapi kita juga sebagai teman di luar. Jadi menurut gue Futsal 78 mantep lah. Di Futsal 78 sendiri, gue nggak cuma dapetin hal-hal yang latihan terus di lapangan doang, enggak. Gue dapat kekeluargaannya, gue terangkul banget selama kelasnya sangat luar biasa merangkul. Jadi gue nggak awkward pas latihan, terus seru. Ada juga acara-acara yang kayak yang membuat gue merasa kayak oh jadi ini cuma bukan tim main futsal doang, tapi ada juga kekeluargaannya kayak gitu. Pokoknya seru banget. Awal-awal takut jadi cewek sendiri, ternyata nggak, banyak banget ceweknya. Kakak kelasnya juga asik-asik, cowok-cowoknya juga seru banget. Latihannya juga the best, seru banget pokoknya. Latihannya nggak terlalu berat, banyak gamesnya juga. Alumni juga sering main ke 78, main bareng, jadi kita tuh kekeluargaannya erat banget. Banyak juga cut-cutnya di futsal, jadi kita bisa nambah pengalaman, nambah teman baru dari luar sekolah. Pokoknya seru banget deh kalau join futsal. Jadi yang cewek-cewek jangan nggak takut masuk futsal, yang cowok juga harus join futsal. Jadi anak Futsal 78 itu gue nggak sekedar latihan passing, dribbling, shooting, tapi gue ketemu teman-teman yang bisa gue bilang sebagai keluarga. Gue ketemu orang-orang yang akhirnya memperluas koneksi gue sampai sekarang gue kuliah, gue masih tetap biasa sama mereka. Jadi coba apalagi bergabunglah sama Futsal 78 karena lo nggak bakal nyesel. Siap gak? Siap! Siap gak? Siap! Siapa kita? Futsal 78! Oi! Hai kamu! Iya kamu! Masih bingung mau cari ekskul apa? Di Jupan ada ekskul yang bisa seru-seruan sambil olahraga loh. It is Chivas! Di sini kita bisa lomba sampai keluar kota bahkan keluar negeri. Seru banget kan? So, we dare you to cheers! Wednesday and Friday, 3 PM di SMA Negeri 78 Jakarta.
tangan yang meriah untuk Civa. Another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring. I got 20,000 deep off in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. I'm feeling glorious. The crib looking victorious. You know that we've been going it since we hopped out that DeLorean. Yeah, we went on guard. Things are just things, they don't make you who you are. Can't pack up a U-Haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, whoop, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to another morning. I'm on it, won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. We gon' be alright, put that on my life. When I open my eyes, hope I see you shine. We planting our flag, they don't understand. The world is up for grabs. We gon' be alright, put that on my life. When I open my eyes, hope I see you shine. We're planting our flag, they don't understand. The world is up for grabs. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. How could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. KOPA, Kelompok Olimpiade dan Perlombaan Akademik SMA Negeri 78 Jakarta. KOPA adalah organisasi non-ekstrakurikuler yang mempersiapkan siswa untuk berprestasi di berbagai perlombaan akademik seperti KSN serta KSM. Berbagai macam bidang yang ada di KOPA antara lain matematika, geografi, kimia, ekonomi, kebumian, komputer, astronomi, biologi, serta fisika.
Materi-materi yang akan dipelajari di masing-masing bidang adalah sebagai berikut. Matematika, aljabar, teori bilangan, geometri, serta kombinatorika. Komputer, matematika diskrit, serta programming. Pada geografi akan dibahas mengenai geografi regional, geografi pertanian, demografi, meteorologi, serta oceanografi. Pada kebumian akan dibahas astronomi, geologi, meteorologi, klimatologi, serta oceanografi. Pada astronomi akan dibahas mengenai astronomi fundamental, matematika dasar, serta fisika dasar. Pada fisika akan dibahas mengenai mekanika, serta matematika kalkulus. Pada biologi akan dibahas mengenai interpretasi data dan analis, biokimia, biologi molekuler, zoologi, botani, evolusi dan genetik, ekologi, serta etologi. Pada ekonomi akan dibahas mengenai ekonomi mikro dan makro, kerjasama internasional, serta akuntansi. Pada kimia akan dibahas mengenai kimia dasar, kimia organik, kimia analis, serta biokimia. Nah, Kopa telah mendapatkan berbagai macam prestasi serta mengharumkan nama SMA Negeri 78 baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Adapun berbagai macam prestasi yang telah Kopa dapatkan seperti medali perak OSN 2017 bidang biologi, medali perak OSN 2018 bidang geografi, medali perak OSN 2018 bidang ekonomi, serta medali perak OSN 2019 bidang biologi. Nah, baru-baru ini Kopa mendapatkan penghargaan yaitu juara 2 Lomba Cerdas Cermat Daring Sapa DRD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di tingkat nasional dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Lalu, keuntungan masuk Kopa apa sih? Nah, di Kopa, kalian akan belajar materi kelas 10-12 sehingga kalian bisa mendapatkan materi tingkat lanjut lebih dahulu dan mendapatkan head start dalam materi tersebut. Selain itu, apabila kalian berprestasi di Kopa, kalian akan mendapatkan jaminan nilai seperti mendapat jaminan nilai minimal 85 untuk semua mata pelajaran apabila kalian mendapatkan medali di tingkat nasional. Apabila kalian masih penasaran tentang Kopa atau kalian ingin ikut gabung dengan Kopa, yuk hubungi CP di bawah ini. Hai para peserta didik baru. Kami perwakilan dari Ekskul Basket SMA 78 Ingin memperkenalkan kegiatan ekskul kami. Simak videonya. SMA 78 memiliki ekskul basket yang bernama Persada. Persada sendiri merupakan sebuah singkatan yaitu Persatuan Siswa dan Alumni. Persada terbentuk dari tahun 1979 yang dibuat oleh Rifki Antolion dan teman-temannya. Ekskul ini tidak hanya berfokus kepada basket, tetapi juga sebuah organisasi yang bisa menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran antara siswa dan alumni. Ekskul ini mempunyai pelatih yang bernama Chandra Simbolon. Ekskul kami mempunyai beberapa prestasi, mulai dari juara 1 Telkom Cup 2019, juara 285 Cup 2019 Putra dan Putri, dan yang terakhir juara 1 Yadika 1 Putra. Jadwal latihan kami berada di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Sekian perkenalan dari ekskul kami. Berawal dari sebuah kata harapan, kapal kecil kami terbentuk beserta diisi dengan beragam karakter yang menambah keindahan. Mulai melepas jangkar untuk berlayar ke suatu pulau penuh elegi, bermodalkan semangat dan positifnya energi. Banyak rintangan yang kami hadapi. Ombak yang begitu besar, sampai angin yang tidak jarang menghempaskan kapal kembali ke tepi. Tapi semua itu bisa dilewati dengan semangat yang berkobar. Sesampainya kami di pulau, bukan berarti tujuan kami selesai. Masih ada pesan yang ingin kami sampaikan, yaitu terus jaga toleransi, karena kebebasan bukanlah imbalan. Kebebasan adalah pilihan. Inilah kami, para pembawa harapan, yang terus jaga mimpi bersama secara utuh, selalu menjaga memori yang takkan terlupakan, dengan tujuan membuat elegi yang berlayar berubah menjadi harapan yang berlabuh. Kebebasan bukan imbalan, kebebasan adalah pilihan. Kebebasan bukan imbalan, kebebasan adalah pilihan. Kebebasan bukan imbalan, kebebasan adalah pilihan. Hai, hari ini aku mau sharing tentang salah satu ekskul di SMA N78, yaitu 78 Youth Choir. Perjalanan kami dimulai 17 tahun lalu. Pada tahun 2003, Jessica Federa Amadea membentuk 78 Youth Choir dan menjadi tempat untuk mengasah bakat-bakat penyanyi murid SMA N78. Hingga saat ini, 78 Youth Choir telah mengukir banyak prestasi baik di dalam maupun luar negeri dan menjadi salah satu paduan suara remaja terbaik di Indonesia. Lagu yang dinyanyikan 78 Youth Choir tidak terbatas pada lagu klasik dan lagu daerah, tetapi juga lagu pop, jazz, bahkan dangdut. Tidak hanya bermusik bersama, di 78 Youth Choir kita juga belajar disiplin, kerja keras, integritas, kerjasama, empati, dan menghargai proses. Saat ini, 78 Youth Choir dipimpin oleh 3 pelatih muda berbakat, yaitu Jessica Federa Amadea, yang sering disapa dengan panggilan Kadea. Beliau adalah founder dari 78 Youth Choir. Kadea adalah alumni dari Paduan Suara Anak Indonesia Kordana dan pernah mengikuti berbagai misi budaya di Eropa hingga Amerika. Kadea adalah direktur musik dari Purwacaraka Music Studio Children Choir, Svara Prasetya, Paduan Suara Tara Sofia, dan Menabur Children Choir. Bersama Purwacaraka Music Studio Children Choir, Kadea pernah tampil di Carnegie Hall, New York dan membawakan karya komposer Argentina Alberto Grau. Di bawah bimbingan Kadea, Svara Prasetya juga berhasil memperoleh berbagai penghargaan dalam kompetisi internasional di Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Saat ini Kadea juga aktif menjadi pelatih tamu dan juri pada beberapa kompetisi paduan suara di Indonesia. 78 Youth Choir juga dipimpin oleh Jeremiah Purwoto yang biasa dipanggil dengan sebutan KJJ. Saat ini, KJJ merupakan salah satu penyanyi dari paduan suara profesional yang merupakan salah satu paduan suara terbaik di dunia, yaitu Batavia Madrigal Singers. Bersama Batavia Madrigal Singers, KJJ pernah mengikuti berbagai konser dari kompetisi di Prancis, Bulgaria, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris.
Selain itu, KJJ pernah beberapa kali bermain dalam produksi lokal Opera Carmen, Opera Ainun, dan berperan sebagai Jack dalam musical Into the Woods. Saat ini, KJJ adalah pelatih dari paduan suara TRCC Alumni, 33 High School Choir, SMAK 4 Penabur Gita Sekawan, dan Binus Serpong Young Voices. Berikutnya ada Gerard Giovanni Pakasi. Kak Gerard adalah salah satu alumni paduan suara Bina Nusantara atau Paramabira yang sudah berapa kali tampil dan konser ikut berkompetisi di Spanyol. Kak Gerard juga memimpin RST Fox Singers dan Paduan Suara Pemuda Jakarta Barat atau PSPJB sebagai dirigen. Melalui tangan dingin Kak Gerard, PSPJB berhasil meraih 2 buah gold medal pada Bali International Choir Festival 2015. Pada tahun 2016, Kak Gerard ikut membantu Kadea dalam memimpin Sevara Prasetya di Lana Choir Festival di Thailand dan berhasil memenangkan 1 gold medal dalam kompetisi tersebut. 7day Youth Choir juga memiliki banyak aktivitas selain konser dan kompetisi. Dimulai dari sarasehan, yaitu welcoming party bagi anggota baru 7day Youth Choir. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan para anggota baru kepada anggota yang sudah ada dan juga kepada alumni 7day Youth Choir. Acara ini adalah bentuk peresmian anggota baru di keluarga besar 7day Youth Choir. 7day Youth Choir juga mengadakan choir camp yang dilakukan di luar sekolah. Di camp ini, banyak aktivitas seru yang dilakukan seperti games, sharing session, dan mini concert untuk mempererat hubungan antara anggota 7day Youth Choir. 7day Youth Choir juga rutin mengadakan berbagai masterclass di mana 7day Youth Choir mengundang para maestro paduan suara untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan bermusik kepada para anggota. Selama masa pandemi, 7day Youth Choir telah mengadakan latihan online untuk tetap mengasah kemampuan para penyanyinya. Selain latihan online, 7day Youth Choir beberapa kali mengadakan online gathering yang dinamakan dengan segmen Kotak Suara. Pada bulan Mei lalu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan, 7day Youth Choir membawakan lagu Semua Murid Semua Guru dalam bentuk virtual choir. Saat ini, 7day Youth Choir juga sedang mempersiapkan sebuah konser virtual yang akan dirilis pada bulan Agustus nanti. Jangan sampai kelewatan ya! Seru banget kan? Kami tunggu kalian semua untuk mendaftar dan bergabung bersama keluarga besar 7day Youth Choir. Pagi ini, semburat cahaya mentari masuk menusuk ke dalam relung hatiku. Kemudian menerangi seluruh ruangan. Nikmat mana lagi yang bisa kudustakan? Sayangnya, ada titik hitam yang menodai. Ku mulai hari ini dengan penuh keraguan. Ku mulai membuka lembaran baru dalam hidupku. Ini adalah langkah awal untuk ukir masa depan. Dalam hati, ku berdoa supaya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Kupijakan kaki ini di depan gerbang kesuksesan, saling melirik, menoleh sekitar. Tetap saja tampak asing bagiku. Bingung tak kunjung reda, cemas tak karuhan, tak tahu kemana kapal ini berlayar.
Apakah ini yang dinamakan hidayah? Jika iya, berarti... Nahkoda siap dalam kendali, pergi dari persinggahan, mengubah haluan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, stop. 3, 2, 1, mulai. Voice 78 itu keluarga, Kreatif, tempat belajar, edukatif, inovatif, chill, inspiratif, santai.
くできました雨が吹くぜ街が吹くぜ僕に向かって口のみを君に見られ報復せるサイト消しちゃって意地悪して一枚言えたのすはもらってきたダンスにこの水がちゃんちゃん未来にYakin cinta Indonesia? Yakin cinta budayanya? Yuk, jangan menjadi generasi yang hanya mencintai, tapi ikut juga berpartisipasi dalam mencintai. Lewat session. Apa sih session itu? Session atau 78 Traditional Dance adalah ekskul tradisional yang ada di SMA 78. Kegiatannya apa aja? Nah, kegiatannya itu yang pertama ada latihan rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Yang kedua ada latihan intensif. Biasanya latihan intensif ini diadakan kalau misalnya sudah mendekati hari-hari perlombaan atau acara dan lain-lain. Yang ketiga,
serta dalam acara-acara yang diselenggarakan sekolah. Misalnya, bulan bahasa, ulang tahun 78, graduation, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga aktif ikut perlombaan eksternal yang diselenggarakan sekolah lain atau perlombaan dari kementerian, contohnya itu FLS 2N. Itu kita rutin setiap tahunnya ikut serta. Nah, yang terakhir, di session itu nggak hanya belajar nari, kalian juga belajar keterampilan lainnya, misalnya make up. Misalnya kalau belum pernah nari itu gimana? Boleh ikutan nggak? Boleh banget. Di sini kita belajar dari nol ya. Kalian akan dapetin banyak pelajaran juga kan. Kalau cowok boleh ikutan nggak? Baik cewek atau cowok boleh ikut. Dan jangan malu untuk melestarikan budaya sendiri. Kenapa harus malu? Prestasi-prestasinya apa aja tuh? Juara 1 dalam program pentas seni yang diselenggarakan stasiun televisi TVRI tahun 2019. Juara 2 FLS 2N tahun 2019-2020 cabang seni tari berpasangan tingkat Kota Madya. Dan juara 1 Lomba Tari Kreasi Daerah Nusantara tingkat nasional tahun 2020 kategori remaja. Halo kawan-kawan Jupan semua, gue Muhammad Zulfi dari Putra dari kelas 12 MIPA. Jadi bagi kalian-kalian yang masih bingung masuk eskul mana atau masih pengen tahu tentang eskul-eskul di Jupan nih, kita nih dari eskul 78 Debat Club pengen memberitahu kepada kalian nih eskul kami, yaitu 78 Debat Club. Itu biasanya namanya aslinya itu adalah Premier Debat Society 78. Jadi eskul kami itu sudah berdiri selama 2 tahun yang alhamdulillah sudah banyak sekali menghasilkan banyak prestasi. 78 Debat Club tersendiri ini sama seperti namanya, yaitu Debat Club. Jadi di sini adalah eskul yang berfokus tetap namanya itu debating atau debat yang bisa menasah dalam hal berargumentasi kalian, memberikan opini pada kalian yang akan ditata secara sistem yang bisa benar-benar mengasah pikiran kalian dan juga argumentasi kalian tentunya. Dan juga di 78 Debat Club ini eskul ini banyak sekali mempunyai lomba-lomba nih yang sangat sekali dibutuhkan untuk bekal kalian 78 nanti. Bagaimana lomba-lomba tersebut pun juga lomba-lomba dinas, ada juga lomba dinasnya itu lomba debat bahasa Indonesia dan lomba debat bahasa Inggris. Jadi itu tuh lomba-lomba itu selevel dengan yang namanya FLS 2N dan O2SN. Sesuai namanya tadi, di 78 Debat Club ini kita terbagi menjadi 2 nih, ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang masih minat bahasa Indonesia bisa ke bahasa Indonesia, bagi kalian masih minat bahasa Inggris bisa ke bahasa Inggris.
lebih lama daripada lama-lama lagi, kita cek yuk apa sih benefit masuk 78 Debat Club. Halo, gue Mirza dari 11 BB. Kalau ditanya apa aja sih yang gue dapat selama setahun di ekskul debat, nah di sini gue banyak belajar gimana caranya ngeluarin argumen yang baik, gimana caranya ngomong persuasif, dan banyak ilmu-ilmu pengetahuan umum yang gue dapat dari sini. Karena di sini kan debat itu banyak ngomongin soal isu-isu sosial, politik, dan lain-lain. Dan kayaknya kedengarannya serius banget gitu ya debat ya. Padahal nggak gitu juga kok, kita di sini banyak bercandanya, banyak main-mainnya. Dan di sini juga orangnya itu ramah-ramah dan asik-asik. Itu aja dari gue. Thank you. Benefit yang aku dapat dari ekskul debat diantaranya yaitu bisa berpikir lebih kritis, pemikiran juga bisa lebih terbuka, melihat suatu masalah nggak cuma dari satu sisi aja, tapi juga bisa dari berbagai banyak sisi, bisa mencari suatu hal positif dan negatif dari suatu masalah, dan bisa lebih update sama berita-berita terkini, dan juga tentunya bisa dapetin pengalaman-pengalaman lomba yang seru banget, karena nggak cuma dapat hadiah kalau menang, tapi juga bisa ketemu dan kenal sama banyak orang-orang baru, bisa cari teman, saling bertukar pikiran, dan tentunya juga bisa ketemu sama banyak banget orang-orang hebat. Nah, walaupun ekskul kita ini baru dibentuk 2 tahun, kita udah menyumbangkan 25 penghargaan bagi sekolah ini, dan itu juga termasuk penghargaan pribadi yang bisa kalian dapetin juga, yaitu penghargaan pembicara terbaik. Nah, tahun ini nih notabene kita hanya aktif dari Oktober sampai Februari atau 5 bulan, tapi kita udah berhasil menyumbang 7 penghargaan buat sekolah ini. Di antaranya adalah untuk English Debate, kita dapat first runner up di event Canisius College League, dan itu tingkatnya Jabodetabek. Kedua ada Shahid Games dari Shahid Roxy, kita mendapatkan penghargaan first runner up, itu juga tingkat Jabodetabek. Dan ketiga adalah Tamrin Olympic Cup yang diselenggarakan oleh MH Tamrin, sekolah MH Tamrin, dan kita dapat first runner up di situ. Ini juga tingkat Jabodetabek. Sedangkan untuk LBBI atau Debat Bahasa Indonesia, kita punya penghargaan dari Visip Youth Cup yang diselenggarakan oleh UIN, kita mendapat penghargaan second runner up, dan itu tingkatnya nasional. Dan yang kedua ada event Reincarnation di BINUS, dan kita dapat second runner up juga tingkat Jabodetabek. Juga ada perlombaan dari Universitas Hamka, kita berhasil menjadi champion di event itu tingkat Jabodetabek. Dan juga kita punya yang terakhir Polbangtan Harvest yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, tingkat nasional juga second runner up. Nah, gimana, keren kan? Jadi begitulah tuh ekskul 78 Debat Club ini. Semoga bisa terus menginspirasi kalian, dan kami tunggu kedatangan member-member baru kalian. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata. Happy debate.